Tes dulu juga. Yes. Sabar teman-teman, kita lagi nunggu kawan yang lain. Tunggu sebentar lagi, Oh. Oke, Zio. Apakah udah bisa dimulai, Bu, untuk kami presentasi? Ibu. Sudah, silakan. Sudah, silakan. Oh. Oke. Tunggu dulu. Share dulu. Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya.
Dan semoga puasa untuk hari ini semuanya lancar bagi yang berpuasa. Oke, baiklah teman-teman. Kami dari kelompok 1, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan untuk mata kuliah pada hari ini ya teman-teman. Untuk kali ini saya sebagai moderator. Baiklah, untuk teman-teman yang merupakan bagian dari kelompok 1, bagi nama yang setelah saya munculkan, harap lambaikan tangannya ya, agar teman-teman pada tahu kelompok 1 ini siapa saja sih. Untuk kelompok 1, yang pertama, perkenalkan, nama saya Ziovan Kafitrio Melanio, dan selanjutnya ya ada Teddy Kurnia Harfian. Untuk Teddy, sebelumnya untuk teman-temannya. Ya Bu. Ya Bu, kenapa? Sorry Ibu. Kenapa Bu? Halo, kedengaran nggak suara Ibu? Dengar Bu. Tolong itu recordingnya sudah di stop belum? Udah Bu. Setting otomatis ini Bu. Recordnya sudah? Iya, ini rekor otomatis. Oke. Lanjut. Oke. Ya. Untuk yang lanjut kedua, ya. Iya Bu. Oke, untuk yang kedua Teddy Kurnia Harfian. On cam dong. Lambaikan tangannya. Untuk yang untuk yang ketiga ini ada Diva Fatia. Untuk Kak Diva Fatia, hadir ya. Oke. Untuk selanjutnya ada Ardo Jordi Setiawan. Oke lah, baiklah teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan nih tentang pengantar ekonomi ya, ekonomi dan bisnis. Baiklah, selanjutnya pengantar ekonomi dan bisnis. Nah, untuk pengantar ekonomi dan bisnis ini ada apa aja sih? Untuk pengantar ekonomi dan bisnis ini, yang pertama kami akan membahas pengertian ekonomi. Nah, untuk bagian ini saya sendiri akan menjelaskannya. Dan untuk yang kedua adalah hubungan masalah ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman kita Teddy Kurnia Harfian. Untuk yang ketiganya ada arus barang dan jasa dari rumah tangga ke perusahaan. Nanti akan dijelaskan oleh Diva Fatia. Dan selanjutnya ada perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi barang dan jasa akan dijelaskan oleh Ardo Jordi. Dan untuk kelima akan kita tarik kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya pengertian ekonomi. Ya, dimulai dari saya ya teman-teman. Apa sih pengertian ekonomi? Nah, baiklah teman-teman. Ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu berasal sejak tahun 1900. Kita bercerita sedikit tentang sejarah ekonomi ya. Ekonomi itu lahir dari sebuah gereja di Yunani pada tahun 1440 yang menggambarkan sistem pengelolaan administrasi. Di mana ekonomi yang digunakan di sebuah daerah atau negara wilayah yang baru berkembang, dan sejak pada saat itu dimulai pada abad ke-19 atau abad ke-20. Nah, ekonomi sendiri berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan berasal dari kata nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Dan itu secara garis besar dapat diartikan segala aturan atau manajemen rumah tangga. Ini pengertian ekonomi secara garis besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada ekonomi oleh ahli ini, yaitu dari Aristoteles. Ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian, dan nilai pertukaran. Dan sorry teman-teman, agak nge-lag.
Dan selanjutnya kita di sini menjelaskan ilmu ekonomi juga. Jadi untuk ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Nah, jadi intinya ekonomi itu secara garis besar adalah bagaimana cara kita untuk mengatur atau memanajemen barang yang kita buat tersebut, dari nilai pemakaian bisa jadi dari nilai pertukaran barang tersebut, dan tidak lepas dari asas-asas yang berasal dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, oke. Selanjutnya untuk teman kita selanjutnya agak segera bersiap melanjutkan untuk Teddy. Sudah siap Teddy? Siap, yuk. Oke. Baiklah, silakan Ted. Perkenalkan dulu Ted. Perkenalkan, nama saya Teddy Kurnia Arfiansa. Videonya di-on-kan. Oke, baiklah teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teddy Kurnia Harfian ya. Silakan untuk Teddy, saya di sini hanya meng-share PowerPoint-nya. Untuk masalah penjelasannya dibagikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silakan Teddy, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum. Saya Teddy Kurnia Waalaikumsalam. Arfiansa akan menjelaskan lanjutan dari Zio tadi. Baiklah, saya lanjutkan saja ya, tindakan ekonomi. Segala macam upaya yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan hidup bisa masuk ke dalam tindakan ekonomi. Suatu tindakan bisa dikatakan masuk ke dalam tindakan ekonomi apabila memenuhi persyaratan berikut. Yakni mempertimbangkan dengan baik antara pengorbanan yang harus dilakukan dan hasil yang didapatkan serta dapat membuat skala prioritas tentang kebutuhan mana yang mendesak untuk dipenuhi segera. Dan tak lupa disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus selalu menggunakan akal rasionalnya dalam membuat setiap keputusan dalam hidupnya, apalagi soal tindakan ekonomi. Macam-macam tindakan ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai kebermanfaatan suatu benda yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tindakan produsen yang baik. 1. Menentukan produk yang akan diolah. 2. Melakukan pengenalan produk. 3. Mengendalikan biaya produk. 4. Kegiatan distribusi. 2. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan produk, mengambil manfaat yang sekali waktu, atau secara berangsur-angsur produknya pun dapat berupa barang ataupun jasa. Tindakan konsumen yang perlu diperhatikan adalah 1. Membeli produk yang memang masuk ke dalam daftar kebutuhan. 2. Membuat skala prioritas yang rasional sesuai kemampuan. 3. Efisien dalam mengelola pendapat. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah segala dorongan baik dari dalam maupun luar yang membuat manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Berdasarkan asalnya, motif ekonomi manusia dibedakan menjadi 2 macam, yakni 1. Motif intrinsik. 2. Motif ekstrinsik. Motif ekonomi berdasarkan pertimbangan ekonomi. 1. Motif bertahan hidup. 2. Motif mendapatkan keuntungan. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Prinsip ekonomi. Untuk memenuhi semua kebutuhan, manusia butuh pedoman yang baik. Dan salah satunya adalah prinsip ekonomi yang harus benar-benar dipahami. Prinsip ekonomi adalah dengan usaha yang seminimal mungkin, maka dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam melakukan tindakan ekonomi, seorang baiknya memikirkan prinsip ini agar semuanya berjalan efektif dan efisien.
Ciri-ciri prinsip ekonomi. 1. Membuat prioritas. 2. Rasional. 3. Cost and benefit. 4. Ekonomi. Manfaat mengaplikasikan prinsip ekonomi dalam kehidupan. 1. Dengan segala pertimbangan yang dilakukan, maka pekerjaan dapat lebih hemat dan cermat, sehingga akan memperkecil kemungkinan kerugian yang dapat dialami. 2. Perencanaan matang mendorong tercapainya tujuan yang diinginkan dengan maksimal. 3. Kehidupan berjalan lebih baik dengan pertimbangan usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan. 4. Bertindak dan berpikir secara ekonomi. Ya, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tolong setiap, halo Ibu. Tolong setiap mahasiswa yang presentasi, silakan di-on-kan videonya. Tidak on, yo. Udah. Ya, dari tadi saya baru lihat nih. Ya. Astaga. Tadi keluar, Bu. Oke, Teddy udah selesai. Udah. Sekarang siapa lagi Eh, yang mau menjelaskan? Oke, selanjutnya Bu. Diva. Aduh, lag. Oke, Diva. Oke. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus barang dan jasa dari rumah tangga ke perusahaan. Jadi di screen ini udah ada skemanya. Dari skema ini kita bisa melihat sektor rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari sektor rumah tangga produsen. Pada sisi lain, rumah tangga produsen akan menerima uang dari rumah tangga konsumen. Ini artinya rumah tangga konsumen akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa, dan juga rumah tangga konsumen juga akan menjadi penjualnya. Pada arus ini, rumah tangga produsen menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan rumah tangga konsumen dan penawaran rumah tangga produsen. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau produk market. Dan yang kedua, dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini bisa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen. Sebagai gantinya, rumah tangga produsen akan memberikan uang. Rumah tangga konsumen memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan rumah tangga produsen sebagai penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran rumah tangga konsumen dan permintaan rumah tangga produsen. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan rumah tangga produsen. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, circular flow diagram adalah sebuah diagram yang bisa digunakan untuk memahami atau melihat proses dari sebuah kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardo Jordi. Untuk Ardo, di-on-kan cam-nya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardo. Saya akan menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro, barang dan jasa. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti contoh perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran produk, harga dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti hal yang dengan jumlah uang yang beredar, pendapat nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ini ada ruang lingkup
ekonomi mikro terdiri dari 3 teori, teori harga, teori produksi, teori distribusi. Teori harga ini proses pemintaan dan penerimaan suatu barang maupun jasa nantinya juga akan berpengaruh dengan harga produk yang dijual. Untuk teori produksi ini teori membahas pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk kebutuhan seperti pembayaran upah maupun gaji kepada karyawan. Untuk ruang lingkup ekonomi makro, di sini ada 3 kebijakan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran. Yang pertama, kebijakan fiskal. Mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Pendapatan negara dapat dihasilkan dari penghutan pajak yang dilakukan oleh setiap warga negara. Untuk kebijakan moneter, kebijakan yang memiliki perbedaan dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan ini berfungsi untuk mengukur kebanyakan dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, kebijakan segi penawaran berfungsi untuk menyimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Tolong teman-teman yang tidak presentasi silakan dimatikan ya audionya. Yes. Baiklah teman-teman, mungkin penjelasan dari Ardo Jordi telah selesai dan kita akan menarik kesimpulan dari persentase pada hari ini. Mungkin sorry Bu, agak nge-lag. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi begini teman-teman, jadi kesimpulannya dari apa yang telah kami jelaskan tadi, yaitu ekonomi itu merupakan sistem atau sosial yang digunakan sebagai suatu manajemen dalam rumah tangga yang berhubungan dengan aktivitas tadi, sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam ilmu sosial itu sendiri, dari mulai produksi, distributif, dan khususnya terhadap barang dan jasa, yang didasari oleh hubungan ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan yang meliputi arus perpindahan barang dan jasa dari rumah ke perusahaan, dan entah itu yang terdapat dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, ada sanggahan, atau ada saran, atau apalah untuk melengkapi pertemuan kita kali ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Dan untuk Ibu sendiri, untuk Ibu pengajar. Silakan teman-teman. Ayah, silakan siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh. Boleh raise hand ya teman-teman. Kalau yang ingin bertanya boleh raise hand. Halo kelompok 1, perkenalkan saya Tessa Hervika. Saya ingin bertanya. Ya. Oh iya. Dicatat ya namanya. Iya, silakan Tessa. Baik, di sini saya mau bertanya untuk yang aspek motif dari motif ekonomi tadi. Di sini kan aspek motifnya itu ada 2, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, tolong jelaskan untuk kelompok 1 apa sih motif intrinsik dan ekstrinsik itu sendiri? Terima kasih. Oke, silakan dijelaskan. Untuk Teddy. Bisa dijelaskan, Ted? Atau Ditampung dulu. kita tampung dulu ya, Bu? Oke. Kita tampung dulu ya. Ada lagi? Untuk pertama, mungkin 3 pertanyaan cukup mungkin.
mengingat Zoom yang begitu singkat ini. Berapa pertanyaan? 3, Maidi. Ya, teman-teman. Masa puasa lemes nih? 4 pertanyaan juga boleh. 4. 5 lah, Bu. 4 pertanyaan juga boleh. Oke. Kalau ada. Ayo teman-teman. Nggak usah yang susah-susah bertanya. Yang penting bertanya. Nilai keaktifan jadi plus. Ayo teman-teman. Ayo. Oke. Kok pasif? Ada yang mau bertanya atau kita jawab dulu nih? Karena sepi bener, pada ngantuk mungkin. Berapa? Partisipannya? 43, Bu. 43. Dikurangi Ibu jadi Dari 42. 43 masa Iya, maksudnya dari dari 42 orang. orang hanya satu yang bertanya. Nggak tahu sih, Bu. Mungkin di kami juga ada sedikit miskomunikasi untuk presentasinya gitu. Jadi yang kami presentasikan itu secara singkatnya, Bu, gambaran singkatnya. Jadi yang teman-teman jelaskan itu apa yang telah mereka pelajari gitu, secara baca-bacaannya gitu. Belajar, Bu. Sudah. Ya, makasih, Bu. Aduh. Ini mana yang bertanya ini? Maaf, Zio. Saya Ya. juga ingin bertanya. Ya, Saya juga ingin bertanya, boleh nggak? boleh. Tadi kan ada yang sedikit menyinggung soal motif ekonomi. Saya ingin bertanya, ekonomi untuk mencukupi kebutuhan tersier. Tolong jelaskan bagaimana maksud dari ekonomi untuk mencukupi kebutuhan tersier tersebut. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman. Halo. Ya. Siapa Saya lagi? ingin bertanya, perkenalkan nama saya Milinia Rati. Oke. Tadi saya mendengar pendapatan suatu negara itu didapatkan dari pajak. Jadi saya ingin bertanya, apa yang mempengaruhi terjadinya krisis global? Apa tadi? Boleh diulang? Tadi saya mendengarkan bahwa pendudukan dari pajak negara itu sendiri. Jadi saya ingin bertanya yang mempengaruhi terjadinya krisis global. Oke. Lagi untuk rekan-rekan kerja saya, bagian presentasi kalian tadi yang ditanyakan harap segera bersiap-siap ya. Untuk teman-teman saya tercinta, agar segera mempersiapkan jawaban yang valid gitu. Oke, baiklah. Siapa lagi nih? Kurang 2 nih. Kurang 2 berarti berapa pertanyaannya? 5. 5. Ibu minta 4. Oh. Apa? Terserah. Ayo teman-teman. Enggak apa-apa. Lebih Semangat. baik kalau ada banyak pertanyaan. Oke. Ya, semangat ya. Ada pertanyaan? Eka, mungkin ada pertanyaan? Fauzan.